Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senjata iman pada hari ini diambil dari Yeskiel 17 ayat 24 yang berbunyi, "Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya." Sekali lagi saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Yeskiel 17 ayat 24. "Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya." Dari ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa bagi Allah mudah sekali untuk mengangkat beban kita, menolong dan memulihkan hidup kita, semudah kita membalikkan telapak tangan. Mungkin kalau kita sedikit throwback ke zaman 2023 awal atau ke tahun 2023 awal, pasti dari Bapak Ibu, saudara-saudara sempat mendengar ada orang dari pakar ekonomi, pakar politik, prediksi yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Resesi, penyakit-penyakit, bahkan bencana alam di mana-mana. Sebagai manusia biasa, kita pasti akan timbul rasa takut. Lantas yang ada di dalam pikiran kita adalah bagaimana agar kita dapat bebas dan terhindar dari kegelapan ini. Pemikiran kita justru tertuju kepada cara agar menaikkan pembeli, menaikkan tingkat penasaran orang terhadap barang atau jasa yang kita jual, tanpa memikirkan bahwa sebenarnya yang kita butuhkan hanya Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Berarti apa? Kita dapat menyimpulkan dari ayat tersebut bahwa kegelapan tidak bisa berkuasa atas terang Tuhan. Bagi Tuhan, membalikkan keadaan dari yang buruk menjadi yang baik, itu semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Bagi Tuhan, mengubah resesi, mengubah krisis menjadi tahun yang berkat, hujan berkat tercurah, itu semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pada kitab Kejadian yang kita baca dan kita renungkan sama-sama, kita dapat melihat betapa mudahnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia berkata, "Jadilah terang," jadi. Dia berkata, "Jadilah gelap," jadi. Bahkan dia berfirman ciptakan tumbuhan, ciptakan binatang, bahkan menciptakan manusia sekalipun, sekali dia hembuskan nafasnya, mereka semua diciptakan. Jadi apakah sulit bagi Tuhan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik? Tidak, Bapak Ibu. Banyak orang yang datang ke gereja cuma ingin mendapatkan berkat, mujizat dari Tuhan. Bukan untuk menjadi terang, menjadi berkat. Ketika kita lagi butuh, kita datang pada Tuhan. Tetapi ketika kita lagi nyaman, banyak duit, kita lupa sama Tuhan. Pola itu jangan lagi digunakan kalau kita beribadah karena kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kerohanian kita semakin meningkat di tahun 2024 ini. Lalu bagaimana cara Tuhan membalikan keadaan? Yang pertama, Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya hidupnya ada pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dengan pertobatan, Tuhan disenangkan. Dan kita akan melihat caranya yang ajaib, hidup kita dipulihkan. Kalau kita ada masalah, ada situasi yang sulit, dan keadaannya sepertinya, kok hidup saya seperti ini sih? Yang seharusnya kita lakukan adalah introspeksi diri. Introspeksi diri sangat penting, Bapak Ibu. Ketika kita sedang dinilai orang lain, dikoreksi, ya jangan baper. Ada banyak orang yang ketika dinasihati, lo kok malah ngambek, gak mau disalahin, maunya dia doang gitu yang bener. Orang kayak gitu gak bakal bisa maju, Bapak Ibu. Pertobatan itu bicara soal kerendahan hati, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus ingat bahwa cara Tuhan memberikan keadaan yang pertama adalah pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Tuhan. Kalau kita baca kitab kita di 1 Samuel 30 ayat 6 yang berbunyi, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dari ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa saat kita merasa tidak sanggup lagi, jangan pernah kita meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Dia, kepada Tuhan. Seperti halnya Daud, kita juga harus terus belajar menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan apapun kondisi yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, jangan lagi mengandalkan kekuatan manusia. Jika kita lihat kitab Yeremia 17 ayat 5 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, kita telah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Banyak dari kita yang semasa hidupnya mau ketemu ini, mau ketemu itu, supaya bisnisnya lancar, supaya namanya naik, tapi lupa atas kekuatan Tuhan. Makanya dari ayat ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seharusnya kita ketika punya rencana, punya proposal, serahkan dulu proposal itu kepada Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya untuk mengandalkan mujizat daripadanya. Jadi kesimpulannya, Tuhan pasti sanggup dan mampu membalikkan keadaan dari yang buruk menjadi yang baik bagi kita yang taat dan setia dengannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.